Aritmia jantung mungkin masih asing di telinga Anda. Istilah umum aritmia merupakan gangguan detak jantung seperti jantung berdebar lebih kencang, bahkan berdebar lambat. Namun beberapa aritmia jantung dapat menyebabkan tanda dan gejala yang mengganggu dan terkadang mengancam jiwa. Banyak orang yang tidak menyadari kondisi aritmia bisa membawa bahaya jika tidak segera dilakukan penanganan. Untuk itulah sangat penting mengetahui apa itu aritmia, penyebab hingga penanganannya. Simak penjelasan selengkapnya hanya di Ask the Expert bersama Dr. Jansen. Halo, nama saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan untuk penyakit aritmia di Eka Hospital BSD. Oke, pertanyaan yang menarik karena kalau bertanya tentang penyakit jantung koroner tentu banyak sekali masyarakat yang sudah mengerti. Kalau disebut dengan penyakit jantung koroner artinya memang adanya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Sedangkan seperti yang kita ketahui jantung itu tidak hanya terdiri dari pembuluh darah saja. Jadi ada katup jantung, ada otot jantung, ada pembuluh darah jantung yang penyakitnya kita kenal sebagai penyakit jantung koroner, tetapi ada juga sistem listrik jantung yang penyakitnya kita kenal dengan gangguan aritmia atau gangguan irama jantung. Dalam kondisi normal, jantung kita tuh berdenyut 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat. Tetapi kalau dalam kondisi aritmia, kita bisa dapatkan denyut jantung yang tiba-tiba sangat cepat, bahkan bisa mencapai 200 kali per menit, atau menjadi sangat lambat karena memang baterai jantungnya tidak berfungsi dengan baik. Bisa jadi cuma 30 atau 40 kali dalam 1 menit. Penyakit jantung koroner dan penyakit aritmia jantung itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita ketahui penyakit jantung koroner itu biasanya terkait dengan faktor risiko. Entah darah tinggi, kencing manis, kolesterol, atau riwayat keluarga serangan jantung, maka penyakit jantung koroner umumnya akan diderita oleh pasien-pasien yang lebih tua. Walaupun tidak menutup kemungkinan pasien usia 30 tahun, 40 tahun banyak yang juga terkena serangan jantung. Nah, kalau pasien dengan aritmia ini bisa diderita baik dari bayi baru lahir yang kita kenal dengan kelainan bawaan atau sampai dengan pasien yang sudah tua. Semuanya bisa, misalnya pasien riwayat serangan jantung atau gangguan irama jantung kayak atrial fibrilasi yang memang diderita oleh pasien-pasien yang lebih tua. Jadi bisa bervariasi dari yang baru lahir sampai yang tua. Jadi bisa didapat atau penyakit keturunan, tetapi bisa juga karena penyakit yang diderita, misalnya karena ada riwayat serangan jantung sebelumnya, atau karena riwayat minum alkohol yang banyak, dan lain sebagainya, itu semua bisa mencetuskan aritmia. Oke, jadi aritmia sekali lagi ada dua jenis. Ada yang gangguan irama jantung yang aritmia yang cepat, kita sebut sebagai takikardi. Yang kedua adalah gangguan irama yang lambat yang kita sebut sebagai bradikardi. Nah, keluhannya kurang lebih sama. Jadi pasien akan mengeluh berdebar-debar yang sangat kencang, tetapi karena baik jantung yang sangat kencang atau jantung yang sangat lambat itu membuat jantung tidak efisien, sehingga darah yang keluar itu tidak cukup. Sehingga pasien akan mengeluh rasa pengen pusing, pingsan, kemudian juga cepat capek, lelah, sesak nafas, nyeri dada. Bahkan dalam kondisi yang lebih berat, pada gangguan irama jantung yang berbahaya, pasien bisa sampai pingsan, kejang, bahkan bisa meninggal mendadak, seperti itu. Walaupun jumlahnya sangat kecil sebenarnya yang berbahaya itu. Pertama-tama, aritmia yang bradikardi dulu ya, aritmia yang pelan. Prinsipnya, aritmia yang pelan atau bradikardi karena kualitas baterai jantung alami pasien itu sudah tidak baik. Artinya yang tadinya denyutnya normalnya harusnya 60 kali sampai 100 kali dalam 1 menit, sekarang denyutnya sangat lemah. Ya, pasien bisa mengeluh pusing, rasa pengen pingsan, bahkan sampai pingsan karena denyut yang terlalu lemah. Sehingga karena aliran darah ke otaknya terganggu. Nah, pada pasien seperti ini, kita bantu dengan pemasangan alat pacu jantung seperti ini. Ini adalah baterai jantung. Saya selalu bilang ke pasien, ini fungsinya kayak genset. Kalau genset di rumah ya, kalau PLN-nya mati dia baru kerja. Ini juga sama. Jadi dia berfungsi standby. Artinya kalau denyut jantungnya di bawah 60,
pacemaker ini baru akan bekerja. Sedangkan kalau denyut jantung alaminya di atas 60, dia hanya standby saja. Jadi ini nanti alatnya akan ditaruh di bawah kulit, kemudian ada kabel yang ke jantung. Jadi kabel ini tujuannya menghantarkan listrik nanti ke jantung. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini baterainya, nanti kabelnya akan ke jantung, dia menghantarkan listrik. Ini lewat pembuluh darah balik, nanti pembuluh darah vena. Kelainan gangguan irama yang kedua adalah gangguan irama takikardia, aritmia takikardia atau gangguan irama yang cepat. Biasanya kelainan ini diakibatkan karena ada konslet di listrik jantung. Nah, bagaimana mengkoreksinya? Dengan terapi kateter ablasi. Ablasi itu apa sih? Jadi ada kateter kecil seperti ini, nanti akan dimasukkan lewat pembuluh darah di paha. Nah, di situ fungsinya kateter ini akan memperbaiki daerah yang konslet tadi, supaya gangguan iramanya tidak muncul lagi dan pasien bisa sembuh dan tidak akan kumat lagi gangguan takikardinya. Banyak sekali pasien-pasien saya yang ketahuan aritmia ketika MCU. Nah, ada pasien saya usia 24 tahun, sejak lulus dari usia 22 tahun sampai 24 tahun tuh nggak pernah dapat kerja. Kenapa? Karena setiap kali MCU, di rekam jantung, di EKG selalu ada gangguan irama jantung. Padahal dia sendiri nggak ada keluhan. Jadi pentingnya masing-masing kita untuk memeriksakan diri, melakukan medical check-up supaya kita tahu apakah kita punya kelainan atau gangguan irama jantung atau tidak. Karena kelainannya bisa dari lahir sampai juga pasien-pasien yang tua. Yang kedua, tolong observasi keluhan kita. Kalau kita rajin meraba denyut nadi sendiri, ya, menari, meraba nadi sendiri, ya, artinya kita bisa tahu nih apakah kita punya denyut yang teratur atau tidak. Kemudian juga yang kedua, kalau kita belum berdebar, apakah denyut kita itu kira-kira sama apa tidak. Nah, sejak pandemi saya yakin semua sudah punya alat oximetry di rumah. Dengan gampang atau smartwatch ya, kita bisa lihat tuh denyut nadinya berapa, denyutnya berapa, apakah cepat apa enggak. Jadi pasien datang ke poli, saya juga tanya, saya berdebar-debar, keluhan pada waktu berdebar berapa denyutnya Bu? 150. Nah, ini mungkin ada gangguan irama jantung. Ya, intinya bagaimana kita mengenali tubuh kita masing-masing supaya kita bisa tahu apakah kita mempunyai gangguan irama jantung atau tidak.